Bapak Ibu, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami menyadari keterbatasan kami, dan kami membutuhkan penyertaan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Untuk malam ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, memberkati kami dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan, pedoman dalam hidup kami, supaya kami tidak salah melangkah, menjalani seluruh kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Berkati kami semua, juga jaringan-jaringan yang kami pakai, supaya kami merenungkan dan memahami firman Tuhan secara lengkap. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Amang Inang semuanya, saya senang sekali mendengar firman Tuhan melalui lagu pujian tadi, betapa kita terbatas untuk memahami kasih dan karya Tuhan dalam hidup kita. Malam ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22, saya akan membacakannya. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Firman Tuhan ini saya beri tema memahami tuntunan Tuhan. Kita tiap-tiap hari pasti sudah melihat, menyaksikan, mengalami sendiri bagaimana tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan sementara menuntun dan menolong kita dalam tiap perjalanan. Dan juga banyak di antara kita yang berjalan mengikuti keinginan, kemauan, kehendak hati kita sendiri. Tapi percayalah, ketika kita melenceng dalam perjalanan kita, Tuhan akan mengembalikan kita untuk berjalan di jalan Tuhan sendiri. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari bagian firman Tuhan ini. Bagian firman Tuhan ini tidak bisa dilepaskan dari kisah perjalanan Israel. Ketika mereka bersama dengan Yusuf mengalami bagaimana kekeringan di seluruh tanah itu dan hanya ada makanan di Mesir, dan mereka dibawa ke Mesir untuk tinggal di sana. Rasanya awal-awalnya mereka sangat senang karena di tanah Mesir, di Goshen, mereka bisa mengalami banyak berkat di situ. Tapi berkat itu tidak selamanya ada.
masih ada pergumulan, masih ada kesulitan. Bahkan raja yang awalnya mengenal Yusuf dengan baik telah meninggal dan diganti dengan raja yang lain yang tidak mengenal Yusuf sama sekali. Kalau kita pikir bahwa kurang apa terkenalnya Yusuf, harusnya raja berikutnya mengenal dia. Tapi catatan Alkitab mengatakan bahwa yang mengenal Yusuf telah pergi dan Yusuf tidak dikenal lagi. Orangnya tidak dikenal, jasanya tidak dikenal, apa yang telah dibuat dalam semua kebaikannya udah dilupakan semuanya. Maka disitulah timbul pergumulan di Mesir. Dan ketika mereka bergumul di Mesir, mereka mengalami tantangan, mengalami penderitaan, menjadi budak yang berat, lalu mereka berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar serta memperhatikan setiap umatnya, apapun kondisinya. Entah itu ketika dalam kesukaan, di dalam jaminan hidup dan semua pertolongan Tuhan, ataupun dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam apapun kondisinya, Tuhan selalu mendengar dan memperhatikan umatnya. Saya rasa ini juga menjadi bagian kita, apapun kondisi kita, Tuhan mendengar dan memperhatikan hidup kita. Lebih dari itu, bagian ini juga mengajarkan kita tentang kepemimpinan Tuhan. Dari hidup dalam kepemimpinan Firaun, di mana ada perubahan yang terjadi, di mana Israel harus mengalami Tuhan memimpin mereka. Dalam kepemimpinan Firaun ada kenikmatan, ada makanan, ada ketersediaan semua kecukupan dalam kebutuhan jasmani, walaupun ada dalam kenyataan penderitaan yang harus dialami. Dan itu harus berpindah kepada kepemimpinan Tuhan yang kenyataannya diperhadapkan dengan padang gurun, walaupun Tuhan menyertai. Kalau mungkin kita disuruh pilih, ya, mau memilih kepemimpinan Firaun yang ada semua fasilitas, makan, minum, semua tersedia, tapi ada penderitaan, ataukah yang kelihatan padang gurun, tapi ada penyertaan Tuhan. Mungkin kita bisa merenungkan dan memikirkan ulang apa yang harus kita jalani. Dalam kepemimpinan Tuhan ini kita juga melihat bahwa Tuhan mengalihkan perjalanan Israel dari perjalanan yang pendek, tapi beresiko, kepada jalan yang panjang, memutar, tapi hasil akhirnya benar-benar bagus. Benar-benar yang Tuhan inginkan. Jujur saja bahwa kita dalam hidup kita tiap-tiap hari kita pingin yang instan, yang pendek, yang mudah, tapi juga yang hasilnya yang baik gitu ya. Tapi kadang-kadang Tuhan membawa kita kepada satu perjalanan yang panjang. Segala sesuatu yang instan belum tentu baik dan berguna. Tapi segala sesuatu yang telah mengalami proses panjang pasti hasilnya akan bagus. Maka hidup ini membutuhkan satu proses perjalanan hidup yang panjang. Saya rasa kalau kita semua akan bersaksi atau menceritakan pengalaman kita, pasti akan banyak pengalaman dalam perjalanan hidup. Tapi kenyataannya bahwa ketika mengalami perjalanan panjang bersama dengan Tuhan, melewati proses panjang, akan menikmati sesuatu yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Apa yang bisa kita lihat dalam kondisi bangsa Israel pada waktu itu? Mereka masih betah dengan masa lalu, walaupun penuh dengan berbagai penderitaan. Rasanya mereka lebih senang tinggal di Mesir. Tapi Tuhan membawa mereka bahwa Mesir bukan tempat mereka. Mereka harus pergi ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Bahkan dari perjalanan hidup mereka dicatat dalam Alkitab, waktu perjalanan mengalami banyak penderitaan, mereka juga bilang sama Musa, lebih baik kami tinggal di Mesir, kenapa kamu bawa kami ke sini? Apakah untuk membunuh kami di padang gurun ini?
Di Mesir masih enak. Ada bawang, ada prei, ada semua sayur mayur dan daging ada di sana. Mereka masih betah dengan masa lalu. Walaupun ada penderitaan. Maka Tuhan harus membawa umat itu melalui padang gurun. Untuk apa? Tuhan sudah menjanjikan berkat-berkat yang besar bagi mereka di tanah Kanaan. Tapi untuk menikmati berkat itu, mereka perlu kesiapan mental dan karakter. Artinya, ketika mereka nanti sampai di tanah perjanjian, mereka sudah siap menikmati berkat Tuhan yang banyak. Mereka sudah siap menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Tapi bagaimana mental dan karakter mereka? Apa gunanya berkat-berkat yang melimpah itu kalau mental dan karakter masih seperti mental dan karakter yang ada di Mesir? Maka harus mengalami bagaimana mental dan karakter mereka dibentuk melalui proses perjalanan yang panjang dalam hidup mereka, supaya betul-betul untuk menerima berkat Tuhan, mereka harus betul-betul siap secara mental dan berkarakter yang baik. Apapun yang kita miliki saat ini, kadang-kadang juga Tuhan membawa kita berputar dan panjang perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kita tidak tahu apa arti semuanya itu, tetapi kalau kita duduk dan merenungkan bahwa Tuhan bisa memberikan kepada kita berkat yang banyak dan besar, seperti berkat yang ada di tanah Kanaan itu. Tapi Tuhan membutuhkan kita untuk siap secara mental dan karakter kita, supaya ketika menikmati berkat Tuhan, kita tidak lupa Tuhan, kita ingat Tuhan, dan kita terus hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat 17 ada kata-kata yang menarik bagi saya ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dikatakan bagian terakhir dari ayat 17. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan membawa mereka jalan berputar supaya mereka siap. Karena dikatakan jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Dalam ayat 17 dicatat bahwa bangsa ini belum siap untuk menghadapi peperangan. Tapi ketika membaca ayat 18, kita membaca bahwa dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Artinya, mereka siap sedia berperang, mereka siap melalui padang gurun dengan siap berperang. Awalnya, rasanya mereka tidak siap berperang ketika melewati jalan pendek, ketika melewati jalan instan. Tapi mereka harus berputar melalui jalan yang panjang supaya mereka siap berperang. Apa maksud ayat ini bagi kita? Yang pertama adalah peperangan itu menjadi bagian daripada Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Artinya mereka harus dibentuk siap menghadapi peperangan apapun kondisinya. Dan mereka sudah harus siap untuk itu. Nah, kesiapan itu membutuhkan kesiapan mental dan kesiapan karakter supaya siap menghadapi peperangan untuk mendapatkan berkat Tuhan. Walaupun disertai Tuhan, tetapi umat Tuhan harus siap untuk berperang menuju tanah perjanjian. Tuhan menjanjikan penyertaannya, tapi Tuhan juga meminta umat itu, puluhan ribu umat itu yang keluar dari Mesir untuk siap berperang, siap berjuang, siap menghadapi apapun sebelum menikmati tanah perjanjian dan menikmati berkat Tuhan. Artinya, berkat Tuhan yang disediakan Tuhan bukan sesuatu yang gampangan.
bukan sesuatu yang tiba-tiba saja ada dan datang untuk mereka. Tetapi berkat Tuhan itu harus dimiliki dalam perjuangan mereka, melewati proses-proses Tuhan, sampai mereka menikmati berkat itu. Dalam bagian lain kita melihat bahwa umat itu berjalan, di dalam ayat 18 dikatakan mereka berjalan menurut tuntunan Tuhan. Dalam ayat 18 dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Catatan saya adalah istilah Allah menuntun bangsa itu. Artinya, ketika keluar dari pergumulan, ketika keluar dari penderitaan, ketika keluar dari tekanan dan kesulitan yang besar, Tuhan menuntun bangsa itu. Kata ini penting, supaya mereka tidak berjalan mengikuti keinginan sendiri, mengikuti kehendak sendiri, mengikuti kemauan sendiri. Tetapi mereka mau berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau untuk hidup mereka. Tapi juga berjalan menurut tuntunan Tuhan, mereka harus berjalan di padang gurun. Suatu jalan yang tidak biasa, satu jalan yang asing. Tetapi mereka harus melewatinya. Dan itulah yang Tuhan sediakan bagi mereka. Untuk bisa berjalan di padang gurun, berjalan di tanah yang tidak biasa bagi mereka, tapi yang harus mereka lewati. Bahkan dikatakan dalam ayat 18 bagian terakhir itu, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Artinya Tuhan menuntun mereka dari titik awal masalah mereka. Masalah mereka adalah masalah awalnya tidak punya makanan, kemudian ditaruh di Mesir, kemudian ada penderitaan, ada kesulitan di situ, dan dari titik itu Tuhan mau bawa mereka untuk keluar, untuk menikmati berkat Tuhan. Dan disitulah Tuhan menuntun mereka dari titik awal masalah mereka. Nah, dari bagian ini kita merenungkan bahwa berjalan menurut tuntunan Tuhan, kita berjalan mengikuti cara Tuhan, menuntun, menyertai, membimbing. Kemudian berjalan kadang-kadang di tanah yang tidak biasa, di daerah yang tidak biasa, di daerah yang mungkin belum pernah kita jalani, dan berjalan mulai dari titik awal masalahnya. Sedikit saya bersaksi, tahun 2012 saya bersama dengan Ibu Pendeta Sonti, bersama dengan tim, saya bawa anak saya paling besar, kami pergi ke Sidempuan, dari Sidempuan masuk ke Sipirok, dari Sipirok masuk lagi ke dalam, kami hendak menuju ke Tolang. Namun sebelum sampai ke Tolang, Tuhan membelokkan kami untuk pergi ke Sungai Pining. Sementara Sungai Pining itu daerah yang cukup sulit perjalanan. Saya di Sidempuan dan di Sipirok sudah dengar cerita orang jalan seharian, sulit daerahnya, banyak pendeta yang nggak bisa ke situ atau belum pernah ke situ, dan orang-orang di sana sulit sekali. Kesulitan adalah kesulitan dalam perjalanan, tidak ada kendaraan yang bisa sampai ke sana. Tapi herannya kami belok ke sana. Ternyata Tuhan menuntun kami untuk berjalan ke situ, untuk sampai di sana dan kami bisa beribadah di sana. Anehnya lagi, sudah sampai di sana, besok pagi langsung pulang. Dan orang merasa bahwa nggak biasa orang sampai di sini langsung pulang besoknya. Harus istirahat dulu. Tapi ada pelayanan yang menunggu dan Tuhan menuntun kami berjalan melewati semuanya. Di sini kita belajar untuk bagaimana berjalan dituntun oleh Tuhan. Kemanapun Tuhan sediakan, kemanapun Tuhan panggil, kemanapun Tuhan tuntun, kita pergi dan menjalani apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Saya lanjut.
Di tengah-tengah ayat yang kita baca tadi tentang Tuhan menuntun, ada satu kisah yang menarik bahwa Musa disuruh membawa tulang-tulang Yusuf. Karena Yusuf sudah sebelumnya menyampaikan kepada mereka bahwa pasti Allah akan mengindahkan dan memperhatikan kalian. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Tulang-tulang Yusuf harus dibawa dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Saya memperhatikan bagian ini, ternyata saya menemukan bahwa dalam perjalanan umat Tuhan, ada satu budaya yang harus dipelihara untuk mempertahankan sejarah. Ternyata budaya itu penting. Tetapi ketika saya membaca, saya melihat, saya tidak menemukan ada penyembahan terhadap tulang-tulang. Tidak ada penyembahan terhadap orang mati. Tidak ada penyembahan kepada orang-orang yang sudah mati. Dan bahkan kepada tulang-tulang itu. Yang ada adalah penghormatan terhadap tulang-tulang, terhadap Yusuf dengan semua yang telah Tuhan buat dalam hidupnya. Dan itu sesuatu yang paling berharga. Dan saya melihat budaya itu perlu dipelihara dan diperhatikan sebagai satu sejarah yang sangat bersejarah dalam hidup kita. Saya sebagai orang Ambon tidak terlalu mengenal tentang silsilah dan sebagainya, walaupun kadang ada satu dua yang ada, sehingga saya tidak terlalu penting bagi saya tentang silsilah. Tapi ketika saya menikah dengan orang Batak, saya mulai paham bahwa tarombo itu penting, silsilah itu penting, karena ketika ditanya, kamu marganya apa? Kamu nomor berapa? Lalu langsung tahu opungnya siapa, tahu saudara bersaudara di mana. Nah, saya juga sudah pergi ke Simaningkir dan melihat makamnya opung di sana dan bisa melihat tentang bagaimana kehidupan budaya yang kita miliki. Jadi budaya itu penting. Tetapi budaya yang bukan membawa kita menyembah kepada budaya itu, kepada tulang-tulang itu. Tapi budaya itu mengingatkan kita tentang sejarah. Bagaimana Tuhan menuntun kita melewati masa-masa sulit dan Tuhan memberkati kita. Berikutnya, saya menemukan tentang penyertaan Tuhan yang nyata. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi, Tuhan berjalan di depan. Dia berjalan mengawal kita. Kalau kita perhatikan ya, kalau ada pembesar ya, ada presiden begitu, kalau jalan itu forwardersnya di depan, di samping, ada di belakang, ada di kawal, semua pengawalannya sangat luar biasa. Maka ketika perjalanan Israel keluar dari Mesir, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan berjalan di depan. Tuhan yang menyertai. Tuhan menyertai dengan tiang awan untuk berjalan pada siang hari dan tiang api untuk berjalan pada malam hari. Artinya dalam bagian ini kita menemukan bahwa Tuhan sungguh memperhatikan umatnya. Ketika ada tiang awan, Tuhan menuntun mereka untuk berjalan. Walaupun siang hari mereka bisa melihat, tetapi padang gurun membuat mereka tidak bisa menentukan arah. Maka arah dari perjalanan itu harus ditentukan oleh Tuhan. Selain itu, tiang awan juga membawa umat Tuhan untuk melihat perlindungan Tuhan yang nyata untuk mereka. Karena mereka tidak kepanasan, tidak sakit kepanasan karena panasnya matahari, tetapi mereka dilindungi oleh awan yang ada. Selain dilindungi, awan itu juga menuntun mereka ke arah mana yang harus mereka jalani. Pada malam hari ada tiang api. Tiang api untuk menerangi mereka. Selain untuk menerangi mereka, tiang api ini juga untuk menghangatkan mereka. Dan mereka harus berjalan pada malam hari.
Maka perjalanan mereka dalam catatan Alkitab, mereka berjalan siang dan malam. Ketika tiang awan dan tiang api itu bergerak, mereka berjalan. Ketika tiang awan dan tiang api itu berhenti, maka mereka berkemah. Kapan mereka berjalan dan kapan mereka berkemah, itu ditentukan oleh tiang awan dan tiang api yang berjalan. Itu menunjukkan tentang bagaimana Tuhan berjalan di depan mereka, menyertai mereka, membimbing mereka, dan menuntun mereka. Yang menarik bagi kita adalah penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api ini tidak selamanya. Penyertaan Tuhan bagi mereka melalui tiang awan dan tiang api ini hanya sementara, yaitu ketika mereka berada dalam perjalanan. Ketika mereka ada dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Setelah mereka sampai di tanah perjanjian, itu berhenti. Tidak ada lagi tiang awan dan tiang api. Penyertaan Tuhan sudah dinyatakan dalam hidup mereka. Bahkan setelah mereka sampai di tanah perjanjian, penyertaan Tuhan dalam bentuk lain lagi. Maka apa yang bisa kita belajar dari bagian firman Tuhan ini? Bahwa Allah menuntun kita. Allah menyatakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita melalui berbagai cara. Tuhan punya berbagai cara untuk menolong kita, menyertai kita. Tuhan tidak punya satu cara saja, tapi Tuhan punya berbagai cara untuk bisa menolong kita, menyertai kita, dan menuntun kita ke tempat di mana Tuhan sediakan yang terbaik untuk hidup kita. Yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini, kita belajar tentang konsistensi pemeliharaan Allah. Allah kita ini Allah yang luar biasa. Allah sangat konsisten. Baik siang, baik malam, Tuhan menyatakan penyertaannya. Tuhan menyatakan bahwa Dia menuntun umatnya. Allah menyertai umatnya tidak bergantung kepada tempat dan waktu. Entah di mana saja mereka berada. Entah di padang gurun, Tuhan ada di sana. Ketika mereka kehausan, Tuhan ada menyertai mereka. Ketika mereka kelaparan, Tuhan ada bersama dengan mereka. Ketika mereka ingin makan daging, Tuhan juga ada dengan mereka. Tuhan menyiapkan semua yang menjadi kebutuhan mereka. Ketika Allah menyatakan bahwa Allah akan menyertai dan menuntun mereka, maka Dia konsisten. Dia menyertai dan menuntun umat itu sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Walaupun mereka harus melewati berbagai proses-proses dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Apa yang bisa kita nikmati dari bagian firman Tuhan ini? Yang satu hal yang kita tahu bahwa apapun kondisi kita, Tuhan akan mendengar, akan menolong, dan akan memberikan kepada kita solusi-solusi atas masalah yang kita miliki. Yang kedua, Tuhan menyatakan penyertaannya dalam hidup kita dengan berbagai bentuk. Dulu dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Sekarang mungkin dalam bentuk yang lain yang macam-macam. Tapi Tuhan tetap menyatakan Dia menyertai dan menuntun kita dimanapun kita berada. Tidak bergantung kepada tempat dan waktu, tapi Dia selalu menyertai kita. Yang terakhir, Tuhan itu konsisten. Kalau Dia katakan Dia menyertai, Dia pasti menyertai. Dia selalu akan menyertai. Maka kita perlu untuk terus bersama dengan Tuhan. Apapun pergumulan kita, pasti kita punya pergumulan. Tapi percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita mengatasi tiap-tiap pergumulan kita, dan kita melewatinya bersama dengan Tuhan. Percayalah, ada cara Tuhan membimbing kita. Mungkin lewat tiang awan atau tiang api, tetapi Tuhan akan menyatakan penyertaannya dalam hidup kita. Jadi, kalau kita ikuti perjalanan umat Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, tadi
Pak Patinama juga sudah menguraikan bahwa ada pesan supaya tulang belulang Yusuf, nenek moyang mereka, dibawa ke Israel. Ya. Dalam pemikiran saya, pemahaman saya, itu sebetulnya merupakan budaya mereka. Budaya mereka artinya penghargaan terhadap nenek moyang yang sangat berjasa kepada bangsa itu. Penerapannya di kalangan orang Batak, Pak Pendeta, siapa saja kalau ada uang, artinya tulang belulangnya kalau boleh tidak dibawa. dikubur. Bagaimana Pak Naga? Lanjut. Nggak ada. Saya nggak ada. Lanjut. Jadi yang ada pada saat ini, walaupun memang sudah agak menurun, siapa saja ingin sepertinya melestarikan. Maka dibuatlah monumen opungnya, begitu ya, bahkan sampai tugu ke atas begitu. Tidak sekedar tanda. Sehingga yang jadi masalah, ya di Tanah Batak, barangkali Pak Pati sudah melihat di Toba itu kuburan bisa berhektar-hektar nanti. Dan saya tidak tahu kalau 50-100 tahun lagi. Nah, saya belum pernah ke Israel, tetapi kalau misalnya semua yang bersejarah di Israel itu mereka buat makamnya misalnya, seperti yang ada di Tanah Batak, barangkali tanah yang ada di milik mereka sekarang ini tidak muat lagi. Kalau misalnya dari mulai zaman mereka tiba di tanah perjanjian. Barangkali ini perlu masukan kepada para hamba Tuhan. Ya, istilahnya penguraian mengenai penghormatan kepada tulang belulang Yusuf ini, maknanya bagi umat Israel. Dan saya kira tidak perlu artinya semua nenek moyang orang Batak harus dibuat dengan catatan mengingat Yusuf. Tapi kalau misalnya ada sejarah tertentu dari orang tua kita itu sehingga katakanlah anak-anaknya yang seperti kami Margasi Tompul misalnya, jadi ada Tugu Margasi Tompul. Tapi itu pun ya anak cucunya ada 100.000 orang mungkin. Ya itu oke lah. Tapi kalau jadi seperti model, sebetulnya itu yang menurut kami kurang pas. Pesan Yusuf kepada orang Israel, ketika Allah mengindahkan kamu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini, dari Mesir. Artinya, dari awal Yusuf sudah tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan kepada Abraham tanah perjanjian di Kanaan, bukan di Mesir. Itu dulu. Jadi Yusuf memberitahu kepada saudara-saudaranya bahwa tempat saya adalah tempat di mana Tuhan menjanjikan tanah Kanaan itu. Jadi perlu dibawa tulang-tulang itu ke sana, karena Tuhan pasti akan mengindahkan engkau. Itu bukan untuk suatu penyembahan, tetapi untuk suatu sejarah yang harus dicatat sebagai sejarah perjalanan Israel. Penyembahan hanya dilakukan kepada Tuhan, bukan penyembahan dilakukan kepada tulang-tulang itu. Tetapi budaya Israel di mana penghormatan kepada orang tua, kepada leluhur, itu menjadi sesuatu yang penting. Karena ketika Abraham dan keturunan juga mati, ditaruh di makam yang tersedia, di tempat-tempat yang disiapkan sebagai budaya penghormatan. Tapi jangan lupa, Musa nggak punya tempat. Musa nggak punya makam, tulang-tulangnya pun nggak tahu di mana. Artinya
makam juga ada hal yang penting, tapi juga ada hal yang tidak terlalu penting, karena itu bukan menjadi fokus. Yang menjadi fokus adalah penyembahan kepada Tuhan. Nah, disinilah ada dua hal yang penting bagi kita adalah budaya dilestarikan menjadi suatu sejarah itu baik. Tapi budaya yang dilestarikan menjadi satu penyembahan ini nggak boleh. Itu dua hal yang berbeda gitu ya. Begini, kalau kamu tidak pindahkan tulang itu nanti kamu sakit. Kalau kamu tidak pindahkan itu nanti kamu mati, kamu nggak akan dihargai. Bukan itu. Tapi budaya kita yang melihat sejarah itu penting. Gitu. Jadi sudut pandang ini yang perlu kita lihat. Karena dari apa yang kita lihat dari firman Tuhan ini, dia bicara sangat terbuka bahwa perjalanan Israel dituntun Tuhan dan tulang-tulang Yusuf itu dibawa dituntun Tuhan juga. Artinya Tuhan mengizinkan itu untuk dilestarikan menjadi satu kisah sejarah yang penting. Dan dalam perjalanan Israel, Yakub juga ada batu-batu yang disusun, ada mesbah-mesbah sebagai tanda sejarah, dan bukan satu penyembahan kepada batu-batu atau hal yang lain. Penyembahan harus selalu kepada Tuhan. Tetapi sejarah jangan pernah dilupakan. Itulah sebabnya saya bilang bahwa orang Batak itu luar biasa memperhatikan sejarah dari keturunan-keturunan itu, dari Tarombo yang disusun itu mengingatkan kita kepada sejarah bahwa kita ini lahir dari mana. Jangan sampai kita lupa masa lalu kita. Penghormatan terhadap orang tua itu penting, dan budaya penghormatan kepada orang tua itu bagus banget gitu. Bahkan panggilan gitu ya, walaupun kita masih muda, kemudian ada orang tua, tapi karena nomornya di bawah kita harus panggil sesuatu yang buat kita sendiri rasanya nggak enak, tapi itu sejarah yang harus kita lewati. Tetapi kita tetap penyembahan kepada Tuhan, jangan lupa sampai kepada sejarah yang menjadi budaya yang harus kita juga miliki gitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka sudah keluar dari tanah Mesir, tetapi mentalitasnya dan karakternya masih mentalitas dan karakter di Mesir. Nah, hal yang seperti ini yang banyak kita dapati dalam saat ini, Pak. Sudah percaya bahwa Tuhan melepaskan dia dari dosa. Bahkan sudah melayani, sudah segala macam. Sudah terus kemana-mana. Namun, mentalitas dan karakternya tidak berubah. Kira-kira menurut Pak Luki, mengapa ini terjadi dan bagaimana caranya supaya sudah keluar dari Mesir berikut dengan mentalitas dan karakternya juga berubah? Saya kasih ilustrasi dulu ya. Orang Batak, walaupun sudah di Jawa atau sampai di Papua, logat Bataknya nggak hilang. Bahasa Bataknya nggak hilang. Bahkan marah orang pun marah pakai kata-kata Batak. Kenapa? Jadi nggak bisa hilangkan dia dari orang Batak. Kalau di Jawa di sini, kalau kita ngomong, orang Jawa langsung tahu. Nah, ini pasti bukan orang Jawa. Logatnya jelas, kata-katanya jelas, bicaranya kasar. Memang itu begitu. Terus, bagaimana kita bisa merubah itu? Yang pertama, kita mau merubah atau tidak? Orang Batak yang ada di Jawa, kalau dia mau sedikit tinggalkan logat Bataknya, dia bahasa Jawa terus, itu nanti lama-lama hilang juga Bataknya. Ya tidak hilang sama sekali sih, tapi masih ada, dia bisa bahasa Jawa. Ya. Atau
orang Batak yang ada di Papua, nanti bicara masih ada logat Bataknya, tapi iramanya sudah irama Papua. Jadi itu bercampur-campur. Lalu kenapa mental kita, karena kita diangkat dari kehidupan yang berdosa dan diminta firman Tuhan supaya kita berubah, kelakuan kita menjadi lebih baik. Yang pertama, kita mau apa enggak? Itu dulu. Kita mau berubah atau tidak? Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas kita. Jujur, kita lebih banyak senang dengan kehidupan dunia ini. Saya mau tanya dulu, siapa yang baca Alkitab tiap hari? Pasti ada yang angkat tangan ya. Saya mau tanya lagi, siapa yang baca satu pasal tiap hari? Atau siapa yang baca 3 pasal tiap hari? Nah, ada yang angkat tangan, puji Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab setiap hari, saya sangat yakin pasti kita berubah. Pasti kita berubah. Kenapa ada orang-orang yang tidak berubah? Dia tidak berubah oleh karena persekutuannya dengan Tuhan nggak jelas. Seminggu sekali. Sama dengan coba, kita mau belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggrisnya seminggu sekali. Sebulan sekali. Setahun sekali. Kapan kita bisa bahasa Inggris? Coba kalau kita belajar bahasa Inggris, 1 hari 1 jam. Saya yakin kita pintar bahasa Inggris. Jadi merubah kelakuan kita itu mudah banget gitu. Tapi bagaimana? Kita mau nggak? Kita mau berubah nggak? Harus dari dalam diri kita. Nggak bisa orang lain yang maksa-maksa kita. Kita suruh anak-anak kita, pergi gereja. Iya, Ma, iya, Ma, iya, Ma. Masih nunggu-nunggu lagi. Masih tunda-tunda lagi. Dia pergi gereja pun nggak bawa Alkitab. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu semua punya Alkitab dalam handphone nggak? Pasti semua iya punya Alkitab. Siapa yang sudah pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu melalui Alkitab di handphone? Ada nggak? Angkat tangan. Belum ada. Ya, nggak ada. Kenapa? Karena usia-usia kita ini nggak akrab dengan handphone. Itu usia anak-anak milenial sekarang. Tapi coba kita tanya anak-anak milenial kita. Saya tanya anak saya, kamu punya Alkitab di handphone? Ada yang punya, ada yang nggak punya. Saya marah juga. Saya bilang, bagaimana bisa kamu? Anak hamba Tuhan nggak punya Alkitab di dalam handphone. Itu ibadah bagaimana? Ibadah pergi ke gereja pun nggak bawa Alkitab. Bergaya bahwa nanti baca Alkitab dari handphone. Padahal tidak ada juga itu. Bahkan ada Alkitab dalam handphone, tapi tidak dibuka, tidak dibaca juga. Saya sudah coba baca Alkitab melalui handphone. 1 hari 4 pasal. Dari Januari sampai dengan Oktober selesai. Bahkan saya baca 1 hari 10 pasal. Dari Januari sampai Agustus selesai. Baca lewat handphone. Saya ingin buktikan aja untuk anak-anak muda ini bahwa masih bisa baca lewat handphone. Jadi bagaimana kita bisa berubah? Bagaimana kita dari yang berdosa ini bisa menjadi baik? Tidak ada cara lain. Yang pertama, mau nggak? Yang kedua, paksakan diri kita untuk disiplin. Tuhan saja konsisten pelihara kita kok tiap hari. Hanya kita aja yang nggak mau konsisten sama Tuhan. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu bilang begini, saya berdoa tiap hari, saya menyanyi tiap hari. Saya mau tanya, Bapak Ibu ini kan punya anak, punya cucu ya. Terus cucunya datang bilang sama kita, Opung, minta duit. Coba kalau tiap hari anak itu datang, Opung minta duit. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Pasti kita akan bilang sama, nak, sini nak, duduk. Opung mau tanya, kamu minta duit untuk apa? Kan gitu. Kamu mau beli apa?
Setelah dia jelaskan, dia mau beli apa, mau beli permen, mau beli kue, mau beli pensil, mau beli apa. Setelah dia jelaskan jelas dan punya percakapan dengan opungnya, saya rasa berapapun duit opung pasti keluar untuk anak itu kan. Tapi setelah ada komunikasi, lah kita jadikan Tuhan kayak satpam aja. Tuhan, saya mau makan, Tuhan berkati. Tuhan, saya mau pergi, Tuhan jaga. Tuhan lindungi saya di jalan. Kita perintah Tuhan kayak Tuhan jadi satpam dan pengawal untuk kita. Tapi kapan kita duduk dan dengar Tuhan bicara untuk kita? Kurang kan? Itulah yang menjadikan kita tidak berubah-berubah. Kenapa kita tidak bisa berubah? Kita kurang dengar apa yang Tuhan mau. Kita kurang mendengar apa yang Tuhan arahkan untuk kita. Saya sering mendengar ada khotbah-khotbah dikatakan hamba Tuhan bahwa tuntunan Tuhan itu adalah suara Tuhan ya yang mengarahkan kita gitu ya ke dalam suatu pengertian tentang yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Kedua, memahami itu saya menganggap itu suatu kepekaan. Kepekaan secara rohani, bukan lagi kepekaan secara intelijensi ya kalau menurut saya gitu ya. Jadi ini agak krusial pertanyaan saya ini Pak Pendeta. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu tuntunan Tuhan ya? Bagaimana kita mengetahui itu tuntunan Tuhan? Yang kedua, bagaimana kita membuat supaya peka terhadap tuntunan Tuhan? Bunyinya? Nggak tahu. Kalau bunyinya dihidupkan sama istri atau anak-anak, saya tahu. Kalau cucu Bapak datang, terus Bapak tidak lihat, Bapak masih di kamar, terus dia dari pintu depan dia bilang, opung, opung. Bapak bisa tahu siapa dia? Iya, saya tahu. Kenapa bisa tahu? Suaranya. Karena relasi. Tiap hari dengan cucu, tiap hari dengar suara, tiap hari tahu. Jadi dia masih teriak jauh-jauh pun, kita sudah tahu. Saya ini mungkin orang yang paling berharga atau paling senang gitu ya. Ibu pendeta itu tadi muncul kan, kameranya nggak kelihatan kan, yang kedengaran suaranya kan. Iya. Nah, belum ngomong lagi udah ketawa. Di ujung manapun, kalau dia sudah ketawa, saya bilang sama anak-anak itu, mama sudah datang. Kenapa saya bisa tahu? Karena relasi akrab tiap hari. Kita bisa peka. Nah, bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan? Peka ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Kita akan bisa merasakan itu. Kadang-kadang tidak bisa digambarkan secara teori bagaimana. Tapi kita bisa merasakan. Yang kedua, pertanyaan pertama tadi, saya mau jawab. Tuhan itu selalu menjawab dengan firman-Nya. Ya, kadang-kadang ada bilang, ya saya dapat mimpi, saya dapat nubuat, saya dapat macam-macam. Saya cuma bilang, apapun itu harus konfirmasi dengan firman Tuhan. Contoh jelas, kita ini kan mau Natal toh. Bagaimana Tuhan mau melahirkan juru selamat? Ada Roh Kudus bekerja di Maria. Ketika Maria mengandung, Yusuf pingin menceraikannya kan? Tapi Tuhan bicara jelas kepada Maria. Ketika Yusuf berniat untuk menceraikan istrinya itu, Tuhan juga bicara sama Yusuf. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yusuf. Setelah dua-dua dapat konfirmasi firman Tuhan, Yusuf nggak jadi menceraikan Maria. Maka ada Tuhan bicara jelas. Tuhan bicara dengan firman Tuhan. Dan dua-dua ini membawa kita untuk melihat bahwa apapun hidup kita, Tuhan akan menuntun dengan firman-Nya. Amin.
Saya bertobat tahun 80, masuk sekolah teologi tahun 83. Sejak itu saya pegang firman Tuhan untuk segala sesuatu. Sampai memilih teman hidup pun pegang firman Tuhan. Ya. Apapun ke depannya masalah dan pergumulan, bahkan pergumulan yang berat sekalipun, saya tetap pegang firman Tuhan. Amin. Tahun 2016 saya mengalami kesulitan dengan keluarga. Dan saya buka firman Tuhan, Tuhan bilang begini, kamu akan hidup 3 tahun lagi. Tapi tahun pertama, kamu akan hidup dari apa yang kamu ada. Apa yang ada padamu, kamu nggak akan dapat gaji. Hidup aja begitu. Saya kaget juga gitu. Tahun kedua, kamu akan hidup dari hasil dari tahun pertama. Dan tahun ketiga, baru kamu menabur, menanam, dan menuai menikmati hasilnya. 3 tahun saya mengalami itu, dan saya mengalami kegenapan firman Tuhan itu. Amin. Walaupun firman Tuhan itu kepada Hizkia. Tapi karena Tuhan bicara jelas, saya berdoa dengan Ibu Pendeta dan saya bilang, Tuhan sudah suruh jamin kita untuk 3 tahun ke depan. Hidup tanpa penghasilan, hidup tanpa pemasukan apa-apa sama sekali. Tapi tahu nggak, pada tahun kesulitan itu, Tuhan kasih berkat dari tempat yang tidak terduga. Saya bangun rumah. Walaupun rumahnya belum selesai sampai hari ini, sudah habis 600 juta. Tapi saya hanya mau menyaksikan ini untuk melihat bahwa saya hidup dengan firman Tuhan, Tuhan bicara, dan Tuhan menuntun, menjalani itu, hanya ikut firman Tuhan saja. Dan kami tidak akan khawatir. Kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara kami ke depan. Jadi pengalaman hidup dengan Tuhan, yang pertama bukti bahwa Tuhan mau berbicara itu ada di dalam Alkitab. Itu harus. Apapun yang kita miliki, kita harus menggunakan Alkitab. Yang kedua, bagaimana bisa tahu Tuhan bicara? Milikilah keintiman dengan Tuhan. Baca Alkitab tiap hari. Buatlah komitmen kita, baca Alkitab tiap hari. Bilang sama anak-anak kita, ini hidup ini semakin sulit ke depan. Tapi ketika kita baca Alkitab, kita percaya Tuhan menuntun dan Tuhan pelihara. Ini kan semua naik sekarang. Bensin naik, solar naik, apa semua naik. Saya kemarin beli Pertalite aja susah. Harus ada apa aplikasi My Pertamina, apa semua dibatasi beli-beli. Saya bilang gimana ini hidup ini? Tapi kami sekeluarga bilang udah kita jalani aja. Pasti Tuhan jamin hidup kita. Dan saya merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kalau Tuhan menuntun Israel masa lalu, Tuhan akan menuntun kita juga pada masa kini. Dan itu yang perlu kita beritakan kepada anak-anak kita juga. Saya bilang kepada anak-anak saya, nggak usah takut masa depan. Asal kau berpegang sama Tuhan. Jangan pernah kau lupa Tuhan. Jangan kau pernah lupa ibadah sama Tuhan. Dan jangan pernah kau lupa baca Alkitab. Amin. Hanya itu. Ya. Karena bagaimana mereka bisa peka bahwa bapaknya datang, mamanya datang. Hanya dengan peka mendengar suara aja. Nah, bagaimana kita bisa tahu Tuhan bicara? Kalau kita akrab dengan Tuhan. Bahwa persekutuan pribadi, secara pribadi, pembacaan firman Tuhan, disitulah Tuhan menyatakan isi hatinya. Dan ketika Tuhan menyatakan isi hatinya, disitulah kita bisa memahami apa maunya Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan memang seperti itu. Ya, saya saksikan juga bahwa setiap pagi saya selalu peliharakan persekutuan pribadi per pasal. Bahkan Alkitab saya sekarang saya bikin tanggal berapa ini supaya tahu saya sudah sejauh mana saya membaca firman Tuhan. Walaupun kadang kalau memang tidak karena kondisi terpaksa, ya saya ingat kemarin pasal berapa, mungkin sambil mobile kita bisa di handphone dan juga akan lakukan lagi pencatatan di Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau sampaikan, bagi saya
budaya atau adat, tidak ada yang salah di sana. Sepanjang itu membawa kebaikan bagi kita dan juga kemuliaan bagi Tuhan itu. Karena soal hal tubuh tadi, ada banyak orang, termasuk orang Kristen, gengsi ketika saya tidak punya kontribusi dalam hal itu, karena saya tidak sanggup. Akhirnya apa? Mengutang, berhutang. Penting saya ikut di sana. Dan juga kita juga menjadi pelajaran bagi kita yang tanda petik lebih bisa, lebih mampu, ya kita harus boleh akomodir ini, tidak perlu bebankan beliau. Kehadirannya cukup mungkin. Tetapi sebagai orang Batak, gengsi saya tidak punya kontribusi apa-apa. Ya bolehlah belajar ya. Kalau sampai apa yang dikatakan tulang rajuni tadi, kalau sampai berhektar-hektar juga tubuh dari satu opung, sedangkan saat ini sudah susah kita cari tanah. Karena bagaimanapun luas tanah tidak akan pernah bertambah, tetapi yang mendiami tanah itu tiap menit, tiap detik bertambah. Tugas kita lah sebagai komunitas Hati Peduli Wonosobo untuk menerangi melalui Injil, supaya memprioritaskan hidup secara rohani di dalam Tuhan. Adat bukan tidak perlu ya, kalaupun ada orang bilang ada tidak perlu, budaya tidak perlu, mungkin salah. Saya pun kurang terima, tapi adat harus membawa kebaikan dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan mungkin satu hal yang lagi yang perlu bagi kita, atau seperti kami yang di Wonosobo, coba Marpesta mati satu hari sampai jam 7, jam 8 malam. Apa yang terjadi? Biaya bengkak, berarti pengeluaran, kesehatan kurang, hanya karena gengsi. Oke lah, ada misalnya resepsi, tetapnya kita itu lakukan. Tetapi jangan sampai memberatkan, jangan sampai menjadi beban. Selesai itu Marpesta, jual sana jual sini untuk menutupi hutang. Kan adat itu harus membawa kebaikan. Allah bekerja di dalam budaya, sehingga kita menikmati dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru, semuanya ada di dalam budaya. Tetapi budaya yang ada harus membawa kita menyembah Tuhan. Itu yang penting. Yesus juga kadang-kadang menegur ahli Taurat, orang Farisi, karena salah dalam menerapkan budaya. Ada budaya yang yang salah dari mereka yang ditegur oleh Tuhan. Tapi dia hidup di dalam budaya dan dia ingin mengembangkan budaya yang ada supaya Allah dimuliakan. Itu aja tambahan saya untuk kita lihat hal itu. Saya sepakat bahwa kita harus juga perhatikan budaya ya. Karena begini, sedikit lagi tambahan. Saya dengan Ibu Pendeta ini, kami dua punya budaya yang berseberangan. Saya budaya Ambon, dia budaya Batak. Budaya Ambon itu kalau masuk rumah, masuk pakai sepatu. Nggak apa-apa. Budaya Batak, masuk rumah buka sepatu. Saya awalnya kaget. Ngapain harus buka sepatu? Tapi saya belajar. Ternyata masuk buka sepatu itu karena makan di lantai. Buka tikar, makan di bawah. Jadi saya juga harus buka sepatu. Saya awalnya repot. Lalu saya dididik oleh ayah saya yang pendidikan Belanda. Makan harus di meja, pakai sendok garpu. Nah, pulang ke kampung, 1-2 kali mereka siapin sendok. Sisanya mereka sembunyikan sendok. Supaya saya makan pakai tangan. Saya bilang ini penderitaan. Tapi Ibu Pendeta bilang, kalau kau nggak makan pakai tangan, kau nggak bisa beritakan Injil di sini. Ya sudah, saya akhirnya pakai tangan aja. Biar mereka lihat ketawa-ketawa, pakai tangan aja. Nah itu salah satu budaya, tapi juga saya belajar di mana saya juga mengekang budaya saya hanya untuk demi Injil bisa diterima di tempat itu dan bisa bersama-sama dengan orang-orang itu. Jadi budayalah seperti itu kira-kira gitu ya. Kadang-kadang kita mau pertahankan budaya kita, padahal demi Injil kita juga harus rela untuk ya melepaskan apa yang menjadi budaya dan kebiasaan kita. Pandangan firman Tuhan terhadap ziarah ke kuburan. Yang kedua, bagaimana pandangan firman Tuhan terhadap
membangun tugu yang mewah, padahal keluarga banyak yang miskin. Saudara, hanya Bapak Ibu yang tahu kenapa ke kuburan. Kalau ke kuburan untuk bicara opung, saya begini-begini, saya begini-begini, itu yang nggak boleh. Nasi, beras habis, Kalau pergi ke kuburan, opung, lindungi saya, selamatkan saya, tolong saya, itu yang nggak boleh. Tapi ziarah ke kuburan itu boleh. Ya, setuju. Yesus punya kuburan sampai hari ini ada. Dan orang dari seluruh dunia pergi ke sana berziarah. Yang nggak boleh. Jadi terima kasih, kalau Bapak. pergi ke sana untuk niat yang tidak tepat, itu nggak boleh. Tapi pergi ke sana sebagai satu penghormatan, kembali lagi sebagai satu sejarah dan budaya, itu harus menghormati. Tapi pertolongan, perlindungan, kekayaan dan segala macam itu bukan dari situ. Nggak usah minta nasihat dari kubur, nggak perlu. Minta nasihatlah dari Alkitab. Yakinlah, orang-orang yang suka minta nasihat dari kubur itu jarang baca Alkitab. Kalau orang baca Alkitab banyak, dia nggak akan pergi minta nasihat dari kubur. Itu percaya saya. Amin. Nah, Amin, Pak. yang kedua tadi apa? Bangun Bangun itu ya, bangun makam. Tugu. Selama kita masih bisa bangun, kita bangun. Tapi kalau kita miskin dan tidak bisa bangun, tidak usah bangun. Kita pasti mengenang orang tua kita, saudara-saudara kita. Kita bangun hanya untuk melihat sejarah itu. Jujur ya, ayah saya sudah meninggal sejak 77. Ketika tahun 80-an saya pergi sekolah Alkitab, tahun 90-an saya pulang, saya tidak menemukan lagi makam ayah saya. Karena sudah dibongkar, dijadikan gedung DPR di atas makam itu. Saya tanya semua saudara, nggak ada yang tahu. Lalu saya bilang, ya udah, kalau gitu mau apa? Biarin aja sudah. Padahal itu leluhur dari opung saya, ya, punya bapak, kemudian ada 4 jenazah di situ. Sampai hari ini saya nggak tahu. Ya saya bilang, udah, kalau itu nggak apa. Saya tanya kakak-kakak saya, di mana makam bapak? Nggak tahu juga. Loh, kenapa kalian nggak perhatikan? Ongkosnya besar waktu itu pindahkan. Kami semua nggak punya uang. Jadi setiap kali saya lewat gedung DPR itu, saya cuma bilang, nah itu tempat makam bapak saya dulu di situ. Udah itu aja. Ketika sudah mati, begitu kita buat penghormatan. Padahal ketika masih hidup, minta uang untuk berobat pun, kadang-kadang kita berkata, kamu kira aku minta uang? Apa dari uang saya? Ini sangat terbalik, ironis. Maka tadi soal ziarah bagi saya juga boleh-boleh saja, tetapi untuk apa? Masih rindu, kasih makanan ini segala macam, sangat keliru. Jadi saya juga sampai sekarang bukan kita antipati dengan ziarah, tapi bagi saya apa sih? Makanya saya sepanjang waktu masih hidup, bagaimanapun saya usahakan sedikit sakit pun beritanya, oke, bawa ke rumah sakit. Kira-kira apa yang bisa kita tolong, kita bantu. Jangan ketika sudah mati, seperti kita yang paling sayang terhadap dia. Sudah sia-sia, lagi masih hidup lah ini. Oke, mungkin ya ada orang yang minta uang untuk tembakau atau apa, tetapi coba diganti, minta uang untuk susu atau apa yang bisa membawa dia lebih enak dalam hidupnya. Sesungguhnya Allah itu menuntun umatnya, kita. Kita pahami dengan menyadari bahwa seperti firman Tuhan tadi, kadang-kadang Tuhan mengalihkan umatnya dari jalan pendek, walaupun berisiko, menjadi jalan panjang, tapi mencapai hasil akhir yang manis. Jalan pendek yang banyak risiko, menjadi jalan panjang yang berakhir dengan manis. Dan walaupun Tuhan menyertai umatnya, tetap kita dipersiapkan untuk siap berperang melawan kuasa-kuasa
kegelapan. Mengenai tulang-tulang, bukan tulang namburu ya, tulang-tulang, tulang belulang, nenek moyang, orang tua, suami saya juga, istri saya meninggal, anak saya masih umur 8 bulan. Adalah bentuk penghormatan atau budaya yang merupakan bagian dari sejarah, bukan untuk disembah, karena kita hanya menyembah kepada